YouTube sekali nongol makan mie. Ayo guys, sarapan ya, sarapan Indomie goreng. Habis sarapan Indomie goreng, nanti aku ada cerita guys, pengalaman yang sangat cerita tentang dasarnya sholawat Naria. Yang udah terjadi sama aku ya guys. Aku orangnya yang udah terjadi aja aku ceritakan, yang belum terjadi nggak mau aku ceritakan. Aku makan dulu ya guys, makan dulu, sarapan lah, sarapan dulu. Nanti habis sarapan ngopi dulu, aku merokok, baru aku ceritakan dasarnya sholawat Naria yang udah terjadi sama aku ya. Dalam keadaan kayak gini sering-sering baca sholawat Naria guys. Tahu nggak sholawat Naria kayak mana? Sholawat Naria itu agak panjang. Kalau sholawat Nabi kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sholawat Nabi. Sholawat Nabi juga sholawat Nabi, cuma yang panjang, sholawatnya yang panjang. Sholawat Nabi itu sholawat yang yang paling bagus lah. Semua sholawat Nabi bagus, semua sholawat bagus, cuma sholawat Nabi ini yang paling bagus. Sholawat Naria yang kayak gini bunyinya guys. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin dan halu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubzu bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghumamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumillah. Guys, tahu nggak guys? Alhamdulillah, kalau kita sering baca sholawat Naria atau sholawat Nabi, atau membaca sholawat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena udah keseringannya aku baca sholawat Naria ini ya guys, pokoknya yang berbau sholawat lah, aku tuh setiap harinya selalu baca, nggak pernah ketinggalan. Apalagi sholawat Naria ini sholawat yang paling bagus banget untuk rezeki, untuk apa aja, semua untuk apa aja, untuk pekerjaan pun bagus. Karena udah
Karena sholawat Nabi ini, sholawat Naria, sholawat Nabi ini udah menyatu di hati, udah mendarah daging lah. Karena setiap hari aku baca ya kan guys. Jadi setiap aku baca sholawat itu mataku langsung berkaca-kaca gitu. Ya sedih gitu, menyentuh banget sholawat Naria itu. Sama dengan sholawat Nabi itu menyentuh banget. Kalau kita udah sering baca sholawat Naria atau sholawat Nabi, setiap kita membacanya pasti kita berkaca-kaca, langsung tiba-tiba tersentak hati kita, tiba-tiba bersedih gitu ya kan, bersedih merindukan Nabi besar Muhammad SAW, bersedih karena kita banyak dosa. Itu pasti kalau kita udah sering baca sholawat Naria atau sholawat Nabi, pas setiap kita baca pasti mata kita berkaca-kaca, kalau enggak kita tiba-tiba terasa sedih gitu ya enggak. Tau enggak guys, sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu juga bagus untuk apa aja bisa. Sholawat Nabi yang sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu juga bagus, itu untuk rezeki juga, itu udah pernah juga terbukti sama aku. Sholawat Nabi juga itu bagus banget. Kalau bisa kita habis sholat duha gitu guys, banyak berzikir sholawat Nabi ya. Kalau nggak sanggup sholawat Naria karena terlalu panjang sholawat Naria, sholawat Nabi aja, sholawat Nabi yang sholawat Muhammad itu. Kalau nggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, minimal satu hari 1000 kali. Itu bagus, itu ada aja rezeki gitu, nggak sampai kita inilah. Tapi kalau kita punya hajat besar, kita punya utang sama orang, kita belum bayar kos apa gitu ya, kalau bisa ini lagi baca sholawat Naria setiap habis sholat duha. Habis sholat duha kan kita zikir tuh, istighfar sampai 100 kali ya kan, ya Fatah ya Rozak 100 berarti 200 ya kan, ya Fatah 100 ya Rozak 100. Habis itu zikir ya Rahman ya Rahim, ya Rahman 100, ya Rahim 100 gitu ya kan. Terus zikir Allah 300 sampai 313. Allah kan gini, habis sholat duha baca istighfar 1100 kali ya. Terus baca sholawat Nabi yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad itu 100. Terus kayak gitu baca ya Rahman ya Rahim 100, ya Rahman ya Rahim 200. Terus baca ya Fatah ya Rozak 200. Pokoknya gini guys, habis sholat duha ya kan, habis sholat duha zikirnya istighfar. Kalau aku ya aku kalau sholat duha itu ini guys 8 rakaat, 2 rakaat itu kan. Kalau kita sholat sunnah duha itu kan, sholat sunnah duha itu kan 2 rakaat. Kalau diringkaskan kan jadi 8 rakaat. Jadi aku setiap harinya itu sholat duha itu sampai 8 rakaat, 2 rakaat ya kan. Jadi 2 rakaat sampai 4 kali ya kan. Itu zikirnya itu aku istighfar. Zikirnya istighfar, habis istighfar sholawat Nabi, habis sholawat Nabi ya Fatah ya Rozak sampai 200, istighfar 100, sholawat Nabi 100, ya Fatah ya Rozak 200, ya Rahman ya Rahim 200. Terus zikir Allah sampai 313. Ingat ya, zikir Allah sampai 313. Itu zikir penutupan. Udah zikir penutupan baru angkat tangan kalian berdoa sama Allah, minta apa kalian. Nah, itu habis itu udah berdoa, kalian udah siap ya, duha zikir udah siap, baru kalian bantai itu sholawat Naria sampai kalian itu ngantuk lah itu guys, sampai menjelang sholat duhur. Kalau bisa, kalau kita punya hajat besar, kita mau bayar apa gitu ya, mau bayar uang kos, mau kirim ke kampung gak ada duit, baca aja itu guys, sholat Naria habis sholat duha. Udah habis sholat duha, zikir tadi yang aku bilang tadi, istighfar, sholawat Nabi, ya Fatah ya Rozak, ya Rahman ya Rahim, terus zikir Allah ya kan. Setelah itu
berdoa, saya berdoa, habis berdoa baru lanjutkan baca sholawat naria. Baca sholawat naria sampai menjelang sholat duhur kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya sebisanya kali sampai berapa. Tapi kalau aku biasanya kalau aku punya hajat besar gitu ya, entah mau bayar apa gitu ya, karena mau bayar kos, mau apa gitu, aku selalu itu bantai sholawat naria sampai mau menjelang sholat duhur. Habis sholat duhur barulah nanti ngaji, ya kan? Itu guys, aku gitu. Jadi kalau bisa guys, kalau kalian nggak sanggup baca sholawat naria sampai menjelang sholat duhur, baca aja sholawat naria sampai 313. Tapi rutin ya setiap hari ya, habis sholat duha, itu ya. Insya Allah 7 hari. Kalau kalian memang rutin sampai 7 hari berturut-turut kalian baca sholawat naria sampai 313. Tapi jangan lupa sholat duhanya dikerjakan ya. Terus sholat 5 waktunya jangan ada yang bolong. Kalau ada yang bolong sama aja bohong, karena sholat 5 waktu itu wajib. Jadi yang wajib dulu dikerjakan baru sunnah, ya enggak? Nah, jadi ingat ya guys, lakukan sampai 7 hari. Habis sholat duha, zikir tadi yang aku bilang, baru baca sholawat naria sampai 313 kalau nggak sanggup. Kalau nggak sanggup sampai ke duhur sampai 313 saja. Insya Allah paling lama 7 hari. Insya Allah hajatmu terkabul. Kalau soal uang ya, kalau soal uang. Karena ini udah terbukti sama aku. Kalau soal uang insya Allah. Kau kan sholat naria, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinillahi. Dan selanjutnya, kalau kita baca sholawat naria yang udah terjadi sama aku ya guys, waktu itu kan betul-betul lagi sulit banget ya guys. Namanya kita kerja di hotel ya kan, gaji kita kan tergantung dari omset. Kalau omset nggak ada, kita nggak terima gaji guys. Jadi ya nggak terima apa-apa. Jadi selama corona ini kan omset betul-betul ngedrop ya kan. Adalah aku pernah ngalamin ya guys, aku sampai enggak uang kos tuh sampai 2 bulan kan. Enggak uang kos tuh sampai 2 bulan dan enggak kos. Habis kayak gitu punya utang lagi sama teman gitu ya kan. Semua total itu uang kos sama utang itu kurang lebih hampir mau 3 juta lebih lah guys. 3 juta lebih, hampir 4 juta. Bayangkan guys, dalam sisi sulit kayak gini uang 4 juta dari mana? Ya enggak? Kita enggak, jangankan kita mendapatkan uang 4 juta, kita berutang sama orang 100.000 aja susah. Kalau nggak kawan dekat itu ya kan. Itulah guys, aku dari dulu memang kalau lagi susah, aku lagi kesulitan gitu, yang pertama ketujuh itu Allah. Kenapa yang pertama ketujuh Allah? Karena manusia itu membantu kita, menolong kita, mau baik sama kita, itu semua dari Allah. Kalau udah Allah menggerakkan hatinya, insya Allah tergerak hatinya menolong kita. Tapi kalau nggak digerakkan Allah hatinya, mau sampai kalian nyengir, nangis, nungging, jengking pun minta tolong sama dia, nggak bakalan ditolong. Karena Allah nggak menggerakkan hatinya kan gitu. Makanya sesulit apapun, sesusah apapun, kalau bisa tujuan kita yang pertama kali itu Allah. Aku aja guys mau berangkat kerja, berdoa dulu, mau apa, setiap apa yang pertama ketujuh Allah. Ya alhamdulillah selama 2 tahun corona berjalan ya, walaupun nyesek alias bintungnya ya, tapi ada aja gitu loh. Begitu banyak utang ya alhamdulillah bisa terbayar kan. Ya itu tadi lah, makanya kerjakan guys, sholat duha, zikir, habis itu sholawat. Ini ya aku ulangi ya, tapi ingat sholat 5 waktu jangan sampai bolong ya. Apalagi subuh tuh jangan sampai apa ini, soalnya subuh itu malaikat turun ke bumi memberi rezeki. Pokoknya kalau kalian mau rezeki kalian lancar, entah utang kalian bisa dilunasi, entah ongkos bisa terbayar dengan lancar,
sholat 5 waktu jangan pernah bolong ya, jangan pernah bolong walaupun kayak mana, gak ada alasan, karena yang sholat 5 waktu itu wajib. Jadi kalau kalian mau minta sesuatu sama Allah, kerjakan dulu perintahnya yang wajib itu, baru sholat sunnah gitu. Jadi jangan salahkan Allah, 5 waktu aja belum 5 waktu aja kalian bolong-bolong, gak tepat waktu, telat-telat, belum minta dikabulkan kan gitu. Kalau kita punya hajat, entah mau bayar utang, mau bayar apa kek, kerjakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, jangan telat-telat. Habis kayak gitu jangan bolong-bolong. Nah, kalau udah sempurna sholat kalian, baru kalian sholat duha. Sholat duha yang aku bilang tadi, 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya kan, sampai 8 rakaat. Itu tadi zikirnya. Kalau aku ini ya, kalau aku sholat duha 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, zikirnya aku bismillah, sholawat Nabi, ya Fatah ya Rozak, ya Rahman ya Rahim, sama zikir Allah sampai 313. Setelah itu doa, baru aku baca sholawat Nariyah sampai ke sholat duhur. Kalau enggak, kalau aku kerjakan di kos, aku kan kadang sholat duhanya kadang di tempat kerja, kadang di kos gitu. Kalau aku mengerjakan di kos, aku nggak ngaji, aku bantai sholawat Nariyah sampai mau pergi kerja, sampai mau mandi lah, aku baca sholawat Nariyah. Kadang aku baca surat Al-Waqiah sama Rahman gitu. Nanti udah di tempat kerja aku sambung lagi. Kalau seandainya aku di tempat kos sholat duhanya, aku biasanya aku bantai ngaji surah Al-Waqiah sama Rahman guys. Terus itu baru aku mandi pergi kerja ya kan. Nah udah sampai sini, nanti sholawat Nariyahnya itu aku bantai di sini. Sesudah sholat duhur baru aku baca sholawat Nariyah sampai capeknya mulutku lah, sampai aku ngantuk-ngantuk gini. Karena kan di tempat kerja lagi sepi. Jadi kalau kita sendirian gitu, kita khusyuk gitu. Aku gitu guys. Insya Allah guys, kalau 5 waktu kalian tepat waktu, nggak bolong-bolong, terus baru kalian ingat ya, hajat kita insya Allah dikabulkan sama Allah dalam waktu kurang lebih 7 hari. Tapi sholatnya jangan bolong-bolong, harus kayak gitu tepat waktu, dengar azan langsung ambil air wudhu. Nah terus kayak gitu udah 5 waktu kalian sempurna, baru kalian sholat duha. Kalau kalian nggak bisa sholat tahajud, duha aja deh. Tahajud terlalu berat bagi kalian kan, jadi sholat duha aja. Sholat duha kan nggak berat pagi kan, jadi nggak ngantuk lah ya kan. Kerjakan sholat duha sampai 7 hari. Insya Allah ada aja tuh jalannya, entah tiba-tiba saudara kalian nelpon, bayar utang, entah tiba-tiba kenalan kalian nelpon, bagi rezeki, ada aja pokoknya, nggak dapat dari kerjaan dari luar gitu. Itu guys, ada aja jalannya, sehingga utang-utang itu bisa tertutupi, bisa terpenuhi begitu guys. Kerjakan ya guys, sampai kalau bisa seterusnya ngapain. Jadi kalau lagi punya hajat aja dikerjakan, jangan. Kalau bisa seterusnya kerjakan biar rezekinya terus gitu. Namanya rezeki itu kita nggak tahu datangnya dari mana ya kan. Yang penting istiqomah aja di jalan Allah, insya Allah. Ini karena udah terbukti sama aku guys, makanya aku berani cerita. Coba deh kerjakan, sholat 5 waktu jangan bolong, tepat waktu ya, jangan telat-telat. Terus kalau nggak bisa sholat tahajud, sholat duha aja deh seperti yang aku kerjakan. Sholat duha sampai 7 hari ya, untuk 7 hari. Tapi kalau sampai 7 hari belum ada juga, berarti kalian kurang istiqomah. Jangan salahkan aku. Kalau sampai 7 hari belum juga ada tanda-tanda kalian bisa membayar utang atau bisa apa gitu sesuai dengan hajat kalian, jangan salahkan, berarti ada yang kurang, entah apanya yang kurang, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Pokoknya kalau aku sih udah sering terbukti, kalau aku udah punya hajat, mau bayar utang, mau bayar kos, mau bayar apa, aku selalu kalau aku nggak bisa tahajud, aku bantai ke doa. Tapi ingat, kalau kita mengerjakan sholat sunnah, wajib dulu kita kerjakan, jangan sampai telat-telat, harus tepat waktu. Insya Allah saat kita menjalankan sholat sunnah, hajat kita nggak sampai 7 hari terkabulkan. Percaya deh, sesulit apapun keadaan kita, insya Allah selalu ada jalan. Duha itu membuka rezeki, tahajud juga bagus. Kadang kan kita
susah bangun tengah malam ya. Udah kalau nggak bisa sholat tahajud duha aja guys. Yang tadi itu aku bilang, masih ingat ya kan? Ini aku ulangi ya, baca sholawat Naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi dan halu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tukzu bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi lima umillah. Udah ya guys, sudah tak kasih tahu, mana tahu kan lagi corona kayak gini belum kelar-kelar, ekonomi juga masih krisis ya. Kerjakanlah sholat duha itu guys, tapi sebelum kita mengerjakan sholat duha 5 waktu jangan bolong, terus jangan telat-telat. Insya Allah waktu kalian mengerjakan sholat duha nggak sampai 7 hari udah ada keajaiban Tuhan itu. Tiba-tiba saudara kalian nelpon ngasih duit, tiba-tiba kawan kalian dapat rezeki, kalian kecipratan, kita nggak tahu. Namanya rezeki itu datanya nggak dari tempat kerja aja. Dan namanya rezeki itu rezeki yang tidak datanya kan dari mana-mana yang kita nggak tahu. Apalagi kalau kita sholat duha, habis sholat duha kita baca sholat Naria sampai kita ngantuk-ngantuk bacanya. Insya Allah ada keajaiban. Karena aku begitu guys, nggak sampai 7 hari tiba-tiba ada yang nelpon, tuh uangnya udah dikirim tuh, bayar tuh ya gitu guys. Pokoknya kerjakan deh, yang penting pesanku 5 waktu jangan sampai ditinggal ya. Insya Allah kalau kalian 5 waktu nggak kalian tinggal, terus kita kerjakannya tepat waktu, jadi di saat kalian menjalankan sholat duha, terus niat kalian tuh bayar utang, kan tuh bayar kesehatan, insya Allah terkabulkan, nggak sampai 7 hari. Nah, ya kan guys, udah ya sampai sini aja ya. Banyak guys, sebenarnya banyak lah yang udah terjadi sama aku. Makanya sesulit apapun gak usah khawatir, pasrahnya sama Allah. Yang penting kita selalu istiqomah di jalan Allah. 5 waktu jangan pernah ditinggal. Insya Allah sesulit apapun keadaan kita selalu di jalan, percaya deh. Dan dulu ya sampai sini, nanti ada cerita-cerita selanjutnya. Oh iya, bagi yang request mases kalau amal dulu, sabar ya. Soalnya aku juga baru aktif nih di YouTube. Malum guys, aku kerjanya dari pagi jam 9 sampai malam jam 10. Jadi kalau aku bikin konten mases itu, kalau tahu sendiri kalau kita bikin konten mases ini kan lama prosesnya. Jadi kalau udah pulang itu udah capek. Aku kalau udah pulang itu nggak langsung santai-santai, ngasih makan kucing dulu, beres-beres, kadang aku nyuci, kadang nyetrika kayak gitu guys. Jadi waktu itu banyak tersita karena kerjaan aku tuh 1 harian di sini. Jadi waktu itu sedikit di tempat kerja. Laki itu paling bantu-bantu gitu aja lah yang gitu. Semua ya paling banyak aku lah. Paling laki itu ya yang agak-agak ringan lah gitu. Karena aku orangnya gimana ya? Orangnya nggak bisa capek kali guys, tahu sendiri ya kan. Jadi sabar dulu ya yang request masa sama Karo sama Lulu, sabar nanti insya Allah aku buat. Oke ya, bagi yang udah subscribe, like dan komen, terima kasih banyak. Salam persahabatan dan silaturahmi dari saya. Semoga channel-channel kalian juga sukses ya, lancar ya. Wassalam.